Ya, Assalamualaikum saudara sebangsa dan setumpah darah. Akhirnya Vietnam pulang dengan gelar juara Piala AFF U23 tahun ini. Ya, Timnas Indonesia lapis ketiga gagal membawa pulang piala setelah kalah dalam adu penalti. Dan kali ini uniknya Hernando Ari, kiper Timnas Indonesia dari U23 dan juga Timnas Senior, menjadi pahlawan sekaligus pecundang di pertandingan kali ini. Hernando Ari menjadi pahlawan karena berhasil menggagalkan penalti dari pemain Vietnam di babak pertama. Tetapi di babak adu penalti, meski Hernando berhasil menebak seluruh arah bola yang ditendang oleh pemain Vietnam, Hernando gagal menghentikan satu pun tendangan dari pemain Vietnam yang memang sangat bagus-bagus, dan penendang kita juga bagus-bagus, sampai akhirnya posisi 5-5 dan harus ada penendang ke-6. Hernando yang ditunjuk menjadi penendang ke-6 gagal menyarankan bola ke gawang Vietnam. Ya, dan akhirnya Vietnam pun berhasil membawa pulang piala AFF U23 yang sebenarnya memang nggak serius-serius amat ya di Indonesia untuk piala ini. Tapi ini yang mengkhawatirkan setelah ini, karena seperti banyak diduga oleh beberapa kalangan, dan kita lihat bagaimana di grup-grup fans tim nasional banyak sekali serangan kepada Sintayong yang katanya dibayar mahal-mahal tapi tidak pernah meraih gelar juara. Ujung-ujungnya dapat gelar juara itu Indra Safri juga gitu, pelatih lokal. Jadi suara-suara seperti itu udah mulai banyak kita dengar ya. Dan ini anehnya memang AFF U23 ini kita lihat Sintayong tidak bisa memanggil pemain terbaiknya gitu ya. Kalau di luar negeri sudahlah, tapi di Indonesia pun karena liga sedang bergulir, tim-tim Liga 1 menolak untuk melepas pemainnya. Ya, contohnya seperti Rizky Ridho dan juga Witan dari Persija itu tidak dilepas. Dan pemain-pemain lain juga itu tidak dilepas, ditambah lagi cederanya Bagas, ditambah dengan cederanya ya Irfan Jauhari di turnamen ini, akhirnya dengan skuad seadanya, tapi tetap saja bisa melaju ke final, dan itu pun dengan Vietnam bisa bermain sampai babak tambahan waktu. Itu pun bukan tidak melawan Indonesia, bahkan permainan berimbang, peluang lebih banyak Indonesia lagi. Meskipun ada satu penalti dari Vietnam, tapi Ramadan Sananta sekali berhadapan dengan kiper dan sekali tendangannya kena tiang, kena mistar atas gawang, dan juga tendangan dari Dewangga juga gagal menghasilkan gol, dan akhirnya berlangsunglah ke babak ke adu penalti gitu ya. Tapi apa yang kita lihat dari pertandingan kali ini, mental dari pemain Timnas Indonesia U23 ini benar-benar luar biasa. Meski dengan materi pemain seadanya, tidak ada cerita kalah dulu dengan Vietnam, mereka terus melawan, dan stamina tetap terjaga sampai akhir pertandingan. 120 menit, intensitas tetap dijaga, gitu, sampai menit detik-detik terakhir masih jual beli serangan. Dan setelah ini nanti Timnas U23 masih akan bertanding di SEA Games di Beijing, dan juga Piala Asia U23 yang diproyeksikan juga untuk seleksi Olimpiade, ya Olimpiade Sydney nanti. Karena sudah lama sekali Indonesia tidak pernah ikut Olimpiade, mungkin terakhir yang dulu lawan Uni Soviet ya, yang kita bisa menahan seri dan kemudian kalah. Setelah itu tidak pernah lagi ada ikut di Olimpiade Timnas Indonesia ya. Tapi bagaimanapun, selamat untuk pemain Timnas Indonesia yang telah berjuang sampai akhir, meski hasil belum memihak kepada kita, kalah di tos-tosan adu penalti, tapi kita bisa melihat kok perkembangannya jauh. Semoga dengan ini tidak direcoki lagi ketika pulang ke Indonesia, ganti pelatih, ganti macam-macam isu-isu ini, karena kita juga tahu, kita tahu
bahwa di sini ada banyak yang tidak senang dengan kepelatihan Sintayong yang tidak mau dititipi pemain seperti sebelumnya. Dan beberapa supporter sepak bola Indonesia juga mengindikasikan Bandar Judilah tidak senang, karena biarpun itu hanya spekulasi ya, hanya spekulasi yang tidak bisa dibuktikan. Tapi banyak supporter Indonesia melihat indikasi ke arah itu. Pada akhirnya terus semangat pemain timnas Indonesia tempa diri terus. Ya sekali lagi mudah-mudahan setelah dengan hasil ini tidak muncul lagi gelombang serangan terhadap Sintayong untuk disuruh mundur, karena bagaimanapun kita lihat jauh sekali perkembangan timnas Indonesia di tangan Sintayong dibandingkan dengan era-era sebelumnya gitu. Satu hal yang kita lihat yaitu dari stamina pemain gitu ya, dan semangat juang. Dan hanya pada era Sintayong inilah akhirnya kita tahu ya, karena selama ini kita lihat di era-era sebelumnya pemain-pemain junior Indonesia itu bagus-bagus sekali di tingkat junior. Kita lihat generasi emasnya Evan Dimas itu sampai bisa mengalahkan Korea Selatan. Tapi kita selalu bertanya-tanya dulunya, kenapa begitu mereka sampai di senior, para pemain muda yang luar biasa hebat ketika di junior ini tidak pernah berkembang. Bahkan Irfan Bahdim pun mengakui gitu, karena dia sedia main di Thailand, main di Jepang, bahwa untuk bakat mentah, dia katakan, Indonesia ini luar biasa. Jauh lebih berbakat di Indonesia daripada di Thailand dan lain-lain. Tapi kenapa di tingkat senior melompong? Selama ini mungkin banyak yang menduga karena sudah tidak serius main bola, main iklan. Tapi baru pada era Sintayong kita jadi tahu kalau pelatihan untuk pemain sepak bola di usia junior dan di usia senior itu berbeda. Karena ternyata untuk senior itu ada pelatihan massa otot, gitu ya, ada gizi yang harus dijaga. Ternyata untuk pemain bola, baru setelah Sintayong datang kita tahu kenapa pemain kita yang di masa juniornya bahkan lebih hebat dari pemain Korea, ketika di senior kalah jauh. Kita main di Liga Indonesia, beberapa pemain Korea yang dikalahkan oleh Evan Dimas di kualifikasi Piala Asia setelah menjuarai Piala AFF di kepelatihan Indra Safri dulu, berkembang sampai bisa menembus Liga Inggris. Ya, sementara pemain-pemain Indonesia di era Evan Dimas nyaris tak tersisa. Bahkan untuk bersaing di timnas Indonesia sekarang pun mereka sudah kalah gitu. Satu-satunya masih tersisa di timnas sekarang, angkatan Evan Dimas, hanya tinggal Dimas Derajat. Ya, sisanya mungkin masih bermain di klub, masih bagus, tapi mereka sudah tidak lagi mampu bersaing untuk memperebutkan tempat di tim nasional. Dan sekarang mungkin Hansamu bisa bersaing lagi, tapi dengan patennya lini belakang Indonesia sekarang, sepertinya udah susah juga Hansamu untuk naik. Dan sebaiknya kita lihat generasi dari Egy Maulana, gitu ya, ketika mereka dari juniornya sudah ditangani oleh Sintayong, kita lihat banyak yang jadi dari Egy sendiri, Witan, gitu, Asnawi, dan di generasi di bawahnya Arhan. Ya belum lagi kita cerita tuh Elkan Bagot dan yang lain-lain. Pokoknya pemainnya muda-muda. Sekarang ini Marcelino. Jadi kita harapkanlah hasil ini meskipun tidak maksimal, karena memang PSSI pun tidak menargetkan apa-apa untuk Piala AFF tahun ini. Ya ditambah juga tadi memang itu hanya nasib baik yang tidak berpihak kepada Indonesia. Apalagi wasit juga tadi tidak memberikan penalti yang jelas-jelas kena tangan tadi ketika Beckham menendang bola di kotak penalti Vietnam, tapi wasit tidak memberikan penalti gitu. Jadi artinya ya sudahlah, Piala AFF ini apalagi ini U23 anggap sebagai pertandingan eksibisi saja gitu. Sementara prestasi sesungguhnya nanti dicari di AFC. Seperti kata Coach Justin gitu ya, nilai dari juara Piala AFF itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan lolos ke dari babak grup di Piala Asia katanya.
Waktu itu Coach Justin mencontohkan tim Singapura yang juara AFF beberapa kali, tapi tidak pernah lolos ke Piala Asia. Gitu ya. Jadi, begitu dulu video kali ini. Tetap semangat Timnas Muda Indonesia, dan kita supporter Indonesia, mari kita hambat terus suara-suara yang ingin menjatuhkan Coach Sintayong. Karena sepak bola kita saat ini sudah ada di arah yang benar, jangan sampai mundur lagi ke belakang oleh intrik-intrik tidak jelas di dalam tubuh PSSI sendiri. Karena selama ini kita lihat bukan karena pemain Indonesia tidak berbakat, ya, bukan karena para pemain tidak gigih, tapi manajemen di federasi kita lah yang dari dulu itu kacau, yang menghambat prestasi timnas Indonesia. Kali ini kita sudah ada di jalur yang benar, emas SEA Games sudah didapat, mudah-mudahan ke depan dengan melimpah ruahnya talenta muda Indonesia ketika ditangani oleh pelatih yang tepat dengan penanganan yang tepat menuju senior nanti, semoga beberapa tahun ke depan, kalaupun tidak 2026 ini, Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.